Hai teman-teman, apa kabar? Salam jumpa lagi di vlog Bibi Kembara. Teman-teman, saya sekarang berada di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Pada hari Minggu pagi sekitar jam 6, tampak matahari dengan sangat indah terbit di ufuk timur. Saya menelusuri alam pedesaan yang berbatasan dengan daerah istimewa Yogyakarta ini. Sekitar 5-6 tahun yang lalu sebelum pandemi COVID-19, saya sering ke kawasan ini. Namanya Candi Pelausan untuk urusan potret-memotret. Saya sekarang kesini lagi penasaran apakah kawasan Candi Pelausan sudah ada yang berubah. Ayo ikuti liputan saya sampai habis. Sebelumnya saya mohon kesediaan teman-teman untuk klik like, share, subscribe, serta komennya. Dan jangan lupa tekan lonceng notifikasinya supaya tayangan vlog Bibi Kembara tetap hadir dan memberikan info yang terbaik. Teman-teman, Candi Pelausan adalah sebutan untuk kompleks percandian yang terletak di Dukuh Pelausan, Desa Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Candi ini terletak kira-kira 1 km ke arah timur laut dari Candi Sewu atau Candi Prambanan. Adanya kemuncak stupa, arca Buddha, serta candi-candi perwara atau pendamping atau candi kecil yang berbentuk stupa menandakan bahwa candi-candi tersebut adalah Candi Buddha. Kompleks ini dibangun pada abad ke-9 oleh Raja Rakepikatan dan Sri Kahulunan pada zaman Kerajaan Medang atau juga dikenal dengan nama Kerajaan Mataram kuno. Kompleks Candi Pelausan terdiri atas Candi Pelausan Lor dan Candi Pelausan Kidul. Disebut demikian karena saat ini kedua kompleks candi dipisahkan jalan pedesaan. Liputan mengenai Candi Pelausan Kidul bisa dilihat pada deskripsi di dalam vlog ini. Pada masa lalu, kompleks percandian ini dikelilingi oleh parit berbentuk persegi panjang yang menyatukan Candi Pelausan Lor dan Candi Pelausan Kidul. Sisa struktur parit tersebut masih bisa dilihat sampai saat ini di bagian timur dan barat candi. Kelihatan kokoh dan bagus struktur paritnya terbuat dari susunan batu. Bisa dibayangkan pada masa itu di abad ke-9, kawasan ini yang pastinya sangat hijau dan sepi, hanya ada beberapa rumah penduduk. Teman-teman, saat ini saya berjalan ke sisi timur candi. Ini adalah Jalan Purwodadi, jalan pedesaan yang berada di sekitar Candi Pelausan. Ada yang baru buat saya, gapura yang terbuat dari besi. Tertulis selamat datang di kampung wisata Bugisan. Setiap tahun di tempat ini diadakan acara budaya festival Candi Kembar, menampilkan atraksi aneka seni budaya dan kuliner khas desa Pelausan. Festival ini merupakan satu-satunya festival budaya skala besar yang diadakan di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Sekarang jalan ini telah beraspal dengan baik sekali meski cuma bisa dilewati satu kendaraan roda 4. Yang baru dari kawasan Candi Pelausan adalah adanya pagar besi warna hijau di samping kiri saya. Pagar ini baru dibangun sekitar 2 tahun lalu. Sebelum tanpa pagar, di sisi timur lahan candi merupakan persawahan. Di sisi kanan saya ini juga dulu persawahan, sehingga pada waktu itu sekitar 6-7 tahun yang lalu, saya bisa motret Candi Kembar Pelausan dari arah timur ke barat dengan latar depan persawahan. Juga sekarang ada beberapa warung atau kafe atau resto untuk menarik wisatawan datang ke kawasan Candi Pelausan. Deli mboten? Oh, sini mboten. Nggih. Sanese oke. Candi Pelausan juga merupakan salah satu tempat untuk wisata pendidikan dan religi di Jawa Tengah. Pada minggu pagi ini ada 2 bus rombongan wisatawan yang datang.
Tempat wisata Candi Pelausan dibuka pukul 7.30, harga tiketnya Rp10.000 untuk wisatawan domestik. Sayangnya belum ada pemandu wisata di tempat ini. Saya akan menelusuri di antara bongkahan Candi Perwara yang belum direvitalisasi. Betapa hebatnya masyarakat pada ratusan tahun yang lalu bisa membuat kompleks percandingan yang sangat indah ini meskipun tidak sebesar Candi Prambanan atau Candi Borobudur. Bongkahan batu besar dari sungai terdekat yang tentunya berasal dari erupsi Gunung Merapi diangkut ke tempat ini dengan teknologi yang sangat sederhana. Disusun satu persatu sehingga membentuk suatu bangunan yang sangat cantik dan megah. Batu-batu ini juga dipasang sedemikian rupa tanpa perekat, namun dengan sistem interlocking saling mengunci antara batu satu dengan yang lainnya. Sayangnya teknologi interlocking belum bisa mengantisipasi getaran gempa dengan skala hebat, yang membuat susunan batu ini menjadi berantakan tanpa terkendali. Tetapi saya tetap kagum dengan upaya mereka membuat bangunan ibadah yang tidak main-main, tidak sederhana. Terlebih adanya ornamen-ornamen ukiran dan lainnya sehingga proporsi yang terwujud memang indah dan megah. Deretan Candi Perwara di sebelah kiri saya yang telah direvitalisasi ini memang kelihatan cantik sekali ya. Apakah yang lainnya juga akan direvitalisasi seperti ini? Tampak di sini bahwa ada batu candi yang asli, tetapi juga ada batu baru karena yang asli sudah tidak ada. Upaya ini dilakukan supaya wujud candi tampak sempurna seperti sedia kala. Meski ada beberapa cacat di beberapa tempat, yaitu ornamen tidak lengkap atau hilang atau gumpil. Ini ada satu pohon, entah pohon apa ini, sehingga bisa menyatu dengan salah satu Candi Perwara. Apakah dengan revitalisasi pohonnya juga akan ditebang? Entahlah. Tapi kalau seperti orang-orang melihat bahwa pohon ini sepertinya ada penunggunya, karena bentuknya yang sangat unik dan penuh dengan misteri. Sekarang saya berada di bagian utara kompleks Candi Pelausan, masih di antara reruntuhan Candi Perwara. Nun di sana ada suatu bangunan candi berupa batur dengan umpak yang disebut mandapa terbuka dengan beberapa arca Buddhis. Bangunan mandapa itu juga menghadap ke barat. Di depan bangunan mandapa adalah perkantoran atau bedeng para pekerja revitalisasi Candi Pelausan. Tampak sepi karena ini adalah hari Minggu, jadi tidak banyak pekerja yang terlihat di tempat ini. Kompleks Candi Pelausan Lor memiliki dua candi utama. Candi yang terletak di sebelah utara dinamakan Candi Induk Utara dengan relief yang menggambarkan tokoh-tokoh wanita, dan candi yang terletak di sebelah selatan dinamakan Candi Induk Selatan dengan relief yang menggambarkan tokoh-tokoh laki-laki. Saya akan menelusuri kedua candi induk utara dan selatan. Teman-teman, ramai sekali di sini, banyak wisatawan yang datang. Ada beberapa wisatawan yang datang ke tempat ini. Teman-teman, Candi Pelausan Lor memiliki dua candi induk yang berderet utara selatan. Masing-masing candi induk memiliki halaman sendiri yang dibatasi pagar batu dengan pintu gapura.
Candi Induk dikelilingi 58 candi perwara dan 116 stupa perwara. Kedua candi utama menghadap ke arah barat dan terdapat 2 pintu gerbang di masing-masing candi utama. Di depan masing-masing pintu gerbang ada jalan penghubung. Pada ujung jalan tersebut terdapat sepasang patung Dwarapala yang saling berhadapan. Ini menurut saya arca Dwarapala yang bagus dan relatif masih utuh. Kedua candi induk dikelilingi oleh 116 stupa perwara serta 58 buah candi perwara atau candi kecil. Sebagian besar stupa perwara dan candi perwara hancur berserakan teronggok di posisi masing-masing. Candi-candi ini hancur karena erupsi Gunung Merapi pada ratusan tahun yang lalu. नजरिया लागे नहीं कहीं ओ नजरिया लागे नहीं कहीं Candi induk memiliki 3 bilik dengan 2 lantai. Pada masing-masing bilik yang ada di lantai dasar terdapat sebuah tapik arca yang diapit oleh 2 arca batu. Selain itu terdapat juga relung yang mungkin pada masa itu ada arcanya. Pada masing-masing candi induk terdapat 6 patung atau arca Dhyani Bodhisattva. Walaupun candi ini adalah candi Buddha, tetapi gaya arsitekturnya merupakan perpaduan antara agama Buddha dan Hindu. Teman-teman, perhatian para pakar zaman dulu terhadap Candi Pelausan sudah dimulai dari masa pemerintahan kolonial Belanda melalui penelitian dan pemugaran Candi Induk sisi selatan. Pada masa pemerintahan Republik Indonesia, usaha pelestarian yang telah dilakukan adalah pemugaran Candi Induk sisi utara, Candi Perwara, Perwara Stupa, Candi Patok, 4 buah arca Dwarapala, Gapura, Mandapa, dan dinding batu pagar halaman utama. Sebelum pandemi COVID-19, upaya pelestarian masih dilakukan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah. Upaya pelestarian saat ini terhenti akibat dari dana pelestarian dialihkan untuk penanganan pandemi COVID-19. Menurut ahli, situs Candi Pelausan didirikan pada pertengahan abad ke-9 Masehi antara tahun 825 sampai dengan 850 Masehi. Pendapat ahli ini didasarkan dari data prasasti, gaya seni dan arsitektur Candi Pelausan. Menurut ahli, candi dibangun oleh Raja Putri dari dinasti Sailendra yang bergelar Sri Kahulunan, dibantu oleh suaminya yang bernama Rakai Pikatan dari dinasti Senjaya.
Sri Kahulunan adalah ratu dari dinasti Sailendra yang beragama Buddha yang disamakan dengan Pramoda Wardhani. Berdasarkan prasasti Karangtengah tahun 824 Masehi, dapat diketahui bahwa Pramoda Wardhani adalah anak Raja Samaratungga dari dinasti Sailendra penganut agama Buddha yang membangun Candi Mendut. Dalam pembangunan Candi Mendut, Raja Samaratungga dibantu oleh raja penganut agama Hindu bernama Rakarayan Patapan Pupalar yang disamakan dengan Rakai Garung. Candi Plosan dapat membuktikan adanya harmoni dua agama yang hidup saling berdampingan, yaitu Hindu dan Buddha. Lebih tegas lagi, harmoni ditunjukkan dengan adanya dua jenis bangunan candi perwara yang salah satunya berbentuk stupa. Sebagai candi kerajaan, Candi Pelausan dibangun atas perintah raja dan mendapat sumbangan dari para bawahan raja. Pada beberapa candi perwara Pelausan dijumpai tulisan-tulisan pendek yang memberikan indikasi bahwa bangunan tersebut merupakan sumbangan dari bawahan raja. Bagaimana teman-teman? Sangat menarik bukan? Jika teman-teman berwisata ke Candi Prambanan, jangan lupa untuk mampir ke Candi Pelausan yang jaraknya hanya sekitar 1 km ke arah timur laut Candi Prambanan dan Candi Sewu. Sampai jumpa lagi dalam tayangan vlog Wibi Kembara berikutnya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih.